Jatman bukan hanya sebuah nama, ia adalah cindur mata para aulia, yang lahir tumbuh merona dari rahim Jamiyah Mubarakah, dalam hening para muhibin dan nafas tawajuh para nahliin. Sedangkan Jatma ia lahir dari sengketa, dirangkai dalam kecewa, dan disulam dalam nafsu yang kentara. Jatma menumpang nama, memiripkan diri membuang huruf akhirnya Jatman. Yang dibuang itu adalah identitas kami, Nahdiyah. Angkara yang selama ini dipendam dihias dengan jubah dan kepura-puran kini terkuak. Ia adalah sebuah kasiful astar, pembuka tirai kekasih palsu, mungkin juga mursyid palsu, atau sanad palsu, terlebih nasab palsu, kemudian sejarah palsu dan makam palsu. Kata Nadir, sayangnya, sebagian kita memaknainya sebagai perpecahan, bukan perbedaan jalan. Padahal bagi para penempuh jalan tasawuf, ini bukan pertarungan, melainkan ujian, sejauh mana kita menjaga adab, dan seikhlas apa hati menerima takdir perbedaan. Sebagian kita bukan memaknai itu suatu perpecahan, tetapi memperhatikan tingkah lucu seorang Sufi Tufaili yang merajuk kepada kami dan merobek nama kami, Nahliyin. Ujian itu bukan untuk kami, tetapi untuk dia, sang Sufi Tufaili, yang kau panggil dengan mursyid agung nan harismatik itu, Nadir. Ia hanya lambang kekanak-kanakan saja, ketika mainan yang ia pinjam diminta, ia menangis lalu ingin tetap memilikinya. Sufi itu yang menapaki jalan kepasrahan yang tiada taraf, tak tercium sedikitpun rasa nafsani. Mursyid agungmu jauh, Nadir. Pejamkan matamu, sunyikan jiwamu, telusuri sirah para aulia dalam relung-relung pengetahuan dalam jiwamu, apakah deretan nama dari Sufi masa lalu, ketika menghadapi masalah ia mengalir seperti air, yakin akan yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam semua keadaan. Ataukah ia akan melawan hukum waktu lalu bernafsu menerjang realitas sunnah darinya muara akhir tempat kita bersimpuh. Dia itu yang kedua, Nadir. Tarekat bukan soal struktur. Betul, Nadir. Lalu kenapa tuanmu berpayah-payah membuat struktur? Belum puaskah ia dalam struktur selama 24 tahun itu? Tidakkah ia berpikir telah tiba saatnya harus sering dalam sunyi, menuju keheningan abadi, bersama kekasih yang hakiki? Kapan ia akan fana bersama gumulannya, jika jasad masih berlutak-latik dengan najis pergaulan selain dengannya? Ia adalah perjalanan menanggalkan diri, melebur ego, dan larut dalam cinta ilahi. Perjalanan menanggalkan diri itu telah gagal, Nadir. Bahkan yang ada kini hanyalah merengkuh diri melupakan zat sejati yang tiada fana. Melebur ego itu hanya slogan untuk pecinta, bukan untuk pendusta. Ia tak akan mampu larut dalam samudera cinta ilahi, bahkan sebaliknya, birahi. Para mursyid sejati tak berebut mimbar, tak menggenggam kue jabatan, mereka berjalan dalam diam memberi cahaya tanpa menyilaukan. Itu hanya mursyid yang ada dalam kitab Awariful Marif, bukan untuk mursyid yang ada di panggung deklarasi. Salam. Ya, kita harus apresiasi Kiai Haji Imaduddin itu cukup mahir ya kalau merangkai bahasa itu. Sayang sekali durasinya kalau dibaca cuma 3 menit. Jadi kan saya harus nambahi. Mestinya kalau 8 menit itu nggak usah saya tambah. Ya terpaksa saya tambah ya, biar jadi 8 menit gitu. Karena di YouTube itu kalau tidak sampai 8 menit itu iklannya sedikit nanti. Jadi biar banyak iklannya saya tambah. Jadi begini, ceritanya itu kalau nggak salah setelah Habib Lutfi mendirikan Jatma itu, lalu Gus Nadir Sahusyan ini membuat satu tulisan renungan ya. Renungan yang isinya itu menjelaskan kalau Toriko itu adalah bukan kompetisi dan sebagainya lah. Toriko itu jalan sunyi, bukan rebutan ini itu dan sebagainya. Lalu ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin. Mungkin karena dianggap Gus Nadir Sahusyan ini mendukung Habib Lutfi karena memanggilnya itu mursyid yang agung dan sebagainya. Sementara kalau kata Kiai Imad kan Sufi Tufaili ya, Tufaili itu tufulah ya, apa anak kecil yang masih lebih kecil lagi, sudah kecil ditaskhir lagi ya.
Mungkin mursyid palsu, mungkin nasab palsu, mungkin sejarah palsu. Cuma sepanjang yang saya lihat, ini yang paling penting ya, belum ada narasi yang tajam seperti ini keluar dari ketua Jatmannya atau Rois Ali Jatmannya. Jadi Kiai Ahmad Khalwani itu kita belum dengar narasinya itu seperti tidak terima atau seperti protes keras, itu kita belum terima, belum dengar narasi itu. Yang muncul narasi-narasi tidak terima lah, yang paling nahdiyin lah gitu ya dari Kiai Imaduddin ya. Ya kita maklum ya, Kiai Haji Imaduddin dalam Jatman kan bukan ketua juga, jadi kan tidak mewakili Jatman kan begitu, hanya puisi pribadi. Ya silakan, jangankan hanya berpuisi, batal-batalin nasab orang ini udah bebas-bebas aja ya. Jadi nggak ada persoalan. Saya kira akan berbeda ceritanya kalau tulisan seperti ini, atau ya ini kan indah tapi kan kecaman itu. Kecaman itu maksudnya kalau dalam bab Jarh wa Ta'dil ini kan maksudnya kepada Jarh itu. Sepanjang menulis itu Habib Lutfi nggak ada bagus-bagusnya, itu busuk semua itu kayaknya. Ya bebas-bebas aja lah ya. Kalau masalah itu ya, jangankan Habib Lutfi, siapa yang bagus kalau dari Ba'alawi menurut Kiai ya? Asakron lah yang tukang mengarang nasabnya. Semua gila ada yang bagus, jangan-jangan bukan Ba'alawi. Terus mau ditanggapi apa? Yang saya perhatikan, yang saya pantau itu belum muncul narasi yang dalam tanda kutip merasa terancam, merasa risih, benci sekali dengan Jatman gitu, dengan Jatma gitu, menghasut atau apa, belum muncul itu. Dan saya kira tidak akan ya. Kenapa? Karena Kiai Ahmad Khalwani itu kan mursyid gitu, mursyid thariqah gitu ya. Ya wallahu alam, kalaupun misalnya nanti terjadi bisa lebih pedas dari ini atau apa, nggak lalu gagal mursyidnya, karena setiap orang mungkin punya cara, itu ijtihadi mungkin. Saya itu tidak pernah suka menilai orang kalau perilakunya. Yang saya nilai itu adalah apa yang diucapkan. Ya kalau puisi begini apa yang mau diucapkan. Mungkin Kiai Haji Imaduddin merasa ini perjuangan terbaiknya dengan cara menulis seperti ini. Ya sama saja dengan saya buat konten, ya gitu-gitu aja. Kiai Imaduddin nulis aja. Dia merasa itu pilihan terbaiknya, merasa bersuara ini itu adalah jalan terbaiknya, ya gimana lagi. Jadi nggak usah terlalu heboh lah sebetulnya ya. Apalagi ini sudah bagus frame-nya ini, puisi dibalas dengan puisi ya, seperti pantun dibalas dengan pantun. Wah sudah 8 menit ya. Sebegitu nggak pentingnya ya. Allahumma hadina